mutasi ini yang dulu sempat di-framing oleh juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA seolah-olah ini adalah sebuah kebijakan, keputusan yang memang luar biasa. Tapi setelah kita membaca penjelasan dari tim pansel, ternyata biasa-biasa aja. Gimana menurut Anda? Ini menjadi momentum, saya pikir, untuk mempretelin ini bahwa ini benar-benar melahirkan birokrasi yang lebih kuat. Tapi sampai hari ini saya melihat juga banyak pihak di Aceh semua diam. Pak Mirza, dari pernyataan dari Alfian tadi, apa kira-kira yang menjadi penyebab ini semua? Bahwa pemimpin berganti, tetapi pejabat itu-itu saja, gitu kan? Ya. Dan artinya ada warisan buruk di rezim yang sebelumnya, bahwa jabatan administrator ini jarang sekali memenuhi kualifikasi teknis. Apakah Anda yakin mutasi ini serius atau hanya basa-basi dari kebijakan Ahmad Marzuki? Publik Aceh hari ini butuh ada ketegasan dari pemerintah. Jadi tidak mencawe-cawe, tidak melakukan negosiasi, tidak ada relasi bisnis di sana. Tapi ini bagaimana murni membangun soal perubahan. Tapi kan itu nggak terjadi. Kalau ini dipertahankan, saya pikir ini sebuah kebijakan yang tidak waras yang sedang terjadi di pemerintah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, setelah lama ditunggu, dinanti berdasarkan tuntutan banyak pihak, terutama para pegiat lembaga swadaya masyarakat, pengamat masalah kebijakan publik, serta anggota DPR Aceh mengenai tuntutan dilakukannya mutasi oleh pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, akhirnya berproses sudah. Kabarnya panitia atau tim seleksi sedang bekerja untuk mencari sosok atau figur-figur terbaik untuk mengisi sejumlah posisi dan jabatan di Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Kemudian muncul informasi terbaru, ternyata mutasi yang diharapkan banyak pihak hanya sekedar rotasi. Ini disampaikan oleh Ketua Tim Panitia Seleksi atau Pansel, Teguh Setiabudi. Ke salah satu media online di Aceh, mantan Sekda Aceh ini menjelaskan bahwa tidak dilakukan mutasi, hanya rotasi mengisi tempat-tempat yang kosong. Sebenarnya seperti apa harapan dari publik terhadap peningkatan kinerja aparatur sipil negara atau PNS atau ASN di jajaran pemerintah Aceh? Mengingat begitu banyak persoalan yang selama ini belum pupus dari perjalanan tata laksana birokrasi di Aceh. Untuk itu, saya mengundang dua narasumber. Yang pertama, Saudara Alfian dari MATA, Masyarakat Transparansi Aceh. Transparansi Aceh. Juga ada akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala USK, Mirza Safwadi, ya. Kemudian juga Ketua Pusat Riset Studi Kejaksaan, Pusat Riset Kejaksaan Unsia, dan juga Sekretaris Jenderal Forum Jurnalis Aceh. Saya kira dua narasumber ini begitu kompeten. Oke, kita coba mulai dulu ya dari Alfian ya, Mir ya. Nih Pak Alfian, kira-kira apa yang ada dalam gambaran Anda? Imajinasi Anda apa gitu? Ketika proses mutasi ini yang dulu sempat di-framing oleh juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA seolah-olah ini adalah sebuah kebijakan, keputusan yang memang luar biasa. Tapi setelah kita membaca penjelasan dari tim pansel, ternyata biasa-biasa aja. Gimana menurut Anda? Ya, 1 bulan menjabat PJ Ahmad Marzuki, kita memang sempat merekomendasikan untuk melakukan proses evaluasi total. Karena produk ini kan produk rejim sebelumnya, yang kita tahu bahwa memang program-program kebijakan-kebijakan sisi anggarannya sebelumnya di masa rejim sebelumnya memang cukup parah. Jadi tidak ada proses indikasi bagaimana proses menyelesaikan termasuk isu stunting, kemiskinan, pengangguran, dan juga bagaimana bicara soal kebijakan-kebijakan anggaran yang pro pada rakyat Aceh. Nah, ini kan mau habis ya, posisi Ahmad Marzuki. Kalau kita lihat ini proses pergantian birokrasi ini memang tarik-menarik. Jadi kesannya saya melihat bukan hanya soal kepentingan semata-mata bahwa di tingkat Ahmad Marzuki aja. Bisa jadi misalnya aktor di atas Ahmad Marzuki juga bermain, sehingga proses
pergantian secara total ini sangat lama. Jadi ditunda-tunda, dan ini kan isunya terus bergulir. Nah, kalau misalnya hari ini dari pemerintah Aceh mengatakan bahwa ini adalah secara administrasi udah beres atau Menpan, saya pikir itu adalah nggak zaman lagi, itu alasan, itu nggak keren saya pikir, dan itu nggak populer sekali. Artinya publik juga tahu bahwa ini soal kebijakan ada di PJ Gubernur Aceh, dan itu juga kita tahu bahwa Mendagri juga sudah memberikan kewenangan penuh kepada PJ untuk melakukan proses mutasi. Nah, untuk saat ini kita melihat bahwa mutasi ini sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, pertanyaannya apakah PJ Gubernur sekarang tega membangun birokrasi pola dengan rezim sebelumnya? Ya. Karena ini juga akan blunder kepada Ahmad Marzuki sendiri. Nah, walaupun kita tahu bahwa misalnya desas-desus bahwa Ahmad Marzuki ini dikendalikan oleh orang yang kuat di Jakarta misalnya, akan tetapi kita orang Aceh saya pikir juga harus mengkritik ini. Jadi tidak hanya soal bahwa orang si B misalnya yang duduk udah selesai, saya pikir nggak kayak gitu. Nah, walaupun misalnya ada pansel yang dibentuk, nah, pertanyaan kita ke pansel, sejauh mana pansel melakukan proses tracking terhadap orang-orang ini? Nah, bagi Mata sendiri punya catatan sebenarnya orang-orang yang rejim pada masa Nova. Ini kan semua pemain sebenarnya, semua pemain, dan mereka juga duduk di dinas itu nggak gratis. Kita fair-fair aja, karena di sini semua bicara motif relasi ekonomi. Jadi tidak ada misalnya hari ini bicara soal integritas. Kalau mau bangun Aceh, modalnya adalah integritas. Makanya kita nggak melihat bahwa ini adalah luar biasa kebijakan ataupun produk yang akan dilahirkan oleh pada masa rejim Marzuki ini. Jadi kita melihat biasa-biasa saja. Nah, akan tetapi ini menjadi momentum saya pikir untuk mempretelin ini bahwa ini benar-benar menjadi melahirkan birokrasi yang lebih kuat. Tapi sampai hari ini saya melihat juga ya banyak pihak di Aceh semua diam. Apakah mungkin ini juga memiliki relasi dengan orang-orang yang dipertahankan atau diganti? Nah, karena ini pengaruh sekali ketika orang-orang yang salah ditempatkan akan pengaruh kepada soal Aceh juga, keberlangsungan Aceh juga. Jadi kerugian besar bagi Aceh. Jadi kita juga berharap bahwa framing soal administrasi saya pikir itu tidak populer lagi, dan publik juga sangat cerdas. Bukan pada zamannya lagi untuk mengatakan bahwa ini sudah tepat. Saya pikir juga tidak demikian. Mirza gimana lihatnya? Ya, kalau saya sendiri cenderung melihatnya mutasi ini kan bukan sesuatu yang luar biasa. Yang biasa-biasa ya. Artinya ada 3 kebutuhan paling tidak. Yang pertama ada kebutuhan birokrasi dari durasi para pejabat SKPA itu beberapa dari pejabat tersebut kita ketahui ya bahkan ada yang lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun ya, kalau saya tidak salah. Nah, artinya secara birokrasi punya alasan mengapa pejabat yang akan diisi di SKPA itu ya perlu katakanlah semacam mutasi atau apalah sebutannya. Bahkan ya supaya fair ya barangkali juga pemerintah daerah, pemerintah Aceh bisa melakukan semacam job fit kah atau lelang jabatan, open bidding. Nah, itu yang pertama alasan birokrasi. Artinya memang secara hukum kepegawaian dimungkinkan. Nah, yang kedua adalah alasan publik. Nah, ini sangat terkait dengan pelayanan publik. Nah, kita ketahui bahwa SKPA yang hari ini dalam tanda kutip adalah kabinet warisan. Jadi kabinet warisan rezim sebelumnya. Dan kalau kita bicara soal angka-angka dan melihat secara statistik, maka sangat banyak catatan-catatan yang mesti dievaluasi kembali ya. Misalkan seperti tadi sudah disebutkan oleh Bang Alfian, kemiskinan, stunting, pengangguran, dan lain-lain. Investasi lagi. Nah, investasi. Nah, ini kan bagian daripada indikator dan alasan ya mengapa pentingnya reformasi birokrasi itu digulirkan. Nah, itu alasan yang kedua adalah terkait dengan pelayanan publik. Nah, misalkan tadi juga disebutkan dinas pendidikan. Nah, bagaimana penyelenggaraan dinas pendidikan sehingga secara kualitas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, misalkan di level SMA
Nah, itu semakin meningkat kualitasnya. Karena kita ketahui, ya kalau seperti dinas pendidikan, tidak hanya dinas pendidikan saja lah. Artinya kenapa bicara soal dinas pendidikan, ada keberpihakan anggaran yang lumayan maksimal, 20% APBA, kemudian dana bagi hasil migas, dana tambahan bagi hasil migas. Artinya ada prioritas penganggaran di sektor pendidikan Aceh. Nah, kemudian juga terkait misalnya pelayanan kesehatan dan lain-lain. Nah, ini kan sangat terkait langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, di dalam fase transisi ini, saya melihat ini kan ada kekhawatiran sendiri, ya, terutama ketika penunjukan penjabat gubernur. Nah, pada saat penunjukan penjabat gubernur, ya kita mendengar sayup-sayup ya bahwa ada kekhawatiran ini ada SKPA yang akan diganti. Nah, ini kan juga berdampak terhadap kinerja. Dari November itu udah mulai digulir. Iya. Jadi pasca Juli lah, ya kan? Iya. Nah, pasca Juli artinya ada kekhawatiran. Nah, mereka juga secara kinerja tidak maksimal karena ya mungkin bisa saja ketika mereka berpikir ya kita maksimal ya tapi nanti kita bakal diganti misalnya, ya kan? Atau seperti apalah. Nah, ini berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga, saya pikir ini juga bagian daripada kebutuhan politik pemerintahan daerah. Nah, relasi pemerintahan itu kan antara pemerintah Aceh dengan DPRA. Nah, teman-teman dari DPRA juga dalam setiap katakanlah seperti rapat paripurna ataupun di ruang publik, mereka menyampaikan berbagai masukan dan kritikan terkait dengan birokrasi tadi. Misalkan mereka meminta penggantian SKPA gitu, ya kan. Nah, ini juga alasan bagian daripada pengawasan fungsi DPRA sendiri. Jadi saya pikir tiga alasan ini, tiga kebutuhan birokrasi, kemudian kebutuhan publik dan kebutuhan politik pemerintahan daerah sendiri menjadi indikator mengapa mutasi atau rotasi ini menjadi perbincangan publik hari ini. Ya, kalau kita melihat tuntutan di parlemen ya, tuntutan parlemen tadi Mata juga, ini kan lebih kepada persoalan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja artinya memang harus ada yang harus diganti. Tapi kalau kemudian ketua tim pansel mengatakan hanya mengisi jabatan-jabatan kosong baik yang meninggal dunia ataupun yang pensiun lalu hanya sekedar rotasi, apakah ini memenuhi keinginan publik untuk peningkatan kinerja menuju Aceh yang lebih baik seperti dikatakan tadi? Nah, begini Bang Saleh, penyelenggaraan manajemen PNS atau penyelenggaraan terkait dengan pengisian jabatan di PNS ini kan basisnya itu bukan perasaan. Artinya basisnya adalah kompetensi, kualifikasi, ya kan, pendidikan, kemudian track record kinerja, integritas, bahkan. Nah, itu poin yang penting disandingkan ketika pola-pola penyelenggaraan pemerintahan ingin dilakukan. Katakanlah keinginan mutasi, maka basisnya melihat dulu kompetensi. Jadi bukan hanya sekedar mengisi jabatan lowong. Kalau jabatan lowong hanya sekedar diisi, pertanyaannya, apakah penyelenggaraan pemerintahan ini akan digelar dengan sistem meritokrasi atau justru sebaliknya? Kalau bicara meritokrasi, ya kompetensi. Nah, ruang seperti katakanlah mekanisme job fit atau open bidding, nah ini kan meminimalisir. Tapi itu kan tidak dilakukan. Tidak ada kita belum mendengar. Tidak ada open bidding nih kan? Langsung dilakukan proses untuk fit, untuk seleksi. Ini sudah pada tahap membuat makalah segala macam. Ya, itu saya pikir juga bagian daripada mekanisme open bidding seharusnya pembuatan makalah beberapa syarat lah, ya kan? Tapi apakah istilah apapun yang digunakan oleh pemerintah Aceh berbasis terhadap kompetensi, kualifikasi, pendidikan, dan track record serta integritas atau tidak? Nah, itu kan menjadi pertanyaan publik. Dan saya kira juga permasalahan bukan hanya di level eselon 2. Eselon 3 juga. Ya, eselon 3 ini kan administrator. Ini sebenarnya kuncinya nih, sebenarnya. Apa istilahnya middle manager, ya kan? Jabatan administrator. Jadi dia penyambung terhadap jabatan yang di atas, eselon 2, dan jabatan teknis yang ada di bawah. Nah, ini kan ada warisan buruk di rezim yang sebelumnya bahwa jabatan administrator ini jarang sekali memenuhi kualifikasi teknis. Misalnya dalam dinas-dinas yang membutuhkan kompetensi secara teknis.
Nah, justru yang ditempatkan adalah mereka yang memang tidak paham sama sekali. Terus juga mereka tidak bisa menciptakan harmoni dalam lingkungan dinasnya atau SKPA-nya. Nah, ini kan berbahaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, kalau kita lihat Pak Alfian, statement dari Pak Setiabudi ya, ini berarti kan job baru, stok lama ini. Kalau rotasi ini kan biasanya orang-orang yang akan terekrut nanti pasti stok-stok lama semua kan, yang memang sejak 5 tahun terakhir kan kinerjanya udah bisa kita ukur gitu kan, udah bisa kita lihat. Ya, saya sederhananya begini melihat, kalau misalnya nanti hasil yang pertama ini kita udah saya sendiri sudah menyimpulkan ini adalah proses ini biasa saja ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya ini nanti proses evaluasi selesai, udah itu ditempatkan beberapa SKPA yang kosong, udah itu selesai. Nah, berarti orang-orang yang rejim lama, ya pola kami ya patut menduga ini udah diamankan dalam tanda kutip. Nah, karena kan udah jadi rahasia umum itu, dan juga bukan hanya di Aceh saja kan, beberapa tindakan KPK juga menangkap kepala daerah itu kan karena soal terjadi mutasi jabatan, jadi store kan. Nah, apalagi di Aceh. Nah, seperti misalnya gini, ada ada istilah geng sekarang di birokrasi pemerintah Aceh yang kita temukan ya. Ada geng dan ini orang-orang geng ini adalah bukan orang-orang yang memang niatnya untuk membangun Aceh, tapi mencari keuntungan bisnis. Ini jelas. Dan apalagi ini udah mulai berkembang beberapa orang yang sudah memang udah membangun relasi bisnis. Geng yang Anda maksudkan, walaupun proses ini belum berakhir, ada sayup-sayup yang menyebut bahwa si A akan kemari, si B akan kemari gitu ya? Iya, benar. Nah, makanya kita kan dari awal ya, yang paling penting menjaga, kalau dalam cara pandangan kita adalah orang yang ditempatkan misalnya dinas keuangan, ini harus orang-orang benar-benar memiliki kualitas dan integritas. Yang kedua soal Bapeda ya. Kalau misalnya Bapeda ini diganti, ini juga harus orang-orang yang memang memiliki integritas. Karena para geng ini ingin menguasai, kalau dua ini dikuasai ini selesai aja. Nah, artinya ya membangun dinasti di dalam birokrasi Aceh itu sangat berpeluang dengan kondisi hari ini. Nah, apalagi saya melihat bahwa ya di tingkat staf ahli misalnya gubernur dan juga gubernur sendiri, soal ini saya pikir kesannya biasa-biasa saja. Karena Aceh ini nggak bisa misalnya dibangun dengan pola misalnya, ya kalau orang Aceh bilang menjaga perasaan, saya pikir nggak waktunya lagi, karena sudah terburuk sekali Aceh dan banyak kali pihak-pihak orang yang sudah mendapat keuntungan terhadap Aceh, masa ini nggak ada tindakan tegas. Makanya kita sederhana saja melihat. Jadi kalau misalnya mutasi kali ini memang sama dengan pola-pola yang lama, apalagi misalnya mempertahankan orang-orang dulu yang kita lihat track record-nya memang sangat parah, ya saya pikir ya mengulang ke sejarah keburukan kembali. Ya, saya kira peluang itu terbuka lebar, sebab dari hasil seleksi nanti kan 3 nama. 3 nama yang direkomendasi diberikan kepada user, kepada PJ Gubernur untuk dipilih. Satu di antara 3 nama itu. Jadi peluang untuk memilih geng tadi itu akan lebih besar. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua juga kita dapatkan, sudah ada coupling-coupling. Ini jatahnya, misalnya ini jatahnya ketua DPR, ini jatahnya pimpinan partai politik ini, gitu kan. Sekian jatah gitu. Ini kan juga semakin tidak sehat kan? Ya ini sebenarnya yang harus dibongkar seharusnya ya. Tapi saya melihat kan posisi PJ sekarang kan nggak mau memikirkan ke sana. Dia kan nggak ada beban. Nggak ada beban terhadap Aceh, dan ya biasa-biasa saja. Penting birokrasi jalan selesai. Tapi ada konsekuensi besar yang harus diingat bahwa Aceh akan terima ini. Orang Aceh akan terima ini dan penderitaan berkelanjutan kalau istilah saya bilang. Dan ini sebenarnya yang harus benar-benar dikritisi dan diprotes keras saya pikir. Nah, karena kalau begini terus berarti ya kita juga orang-orang bagian dari yang mewariskan ke generasi muda nanti bahwa orang-orang yang memang sudah menghancurkan Aceh. Nah, jadi saya pikir ini harus tegas ya. Jadi tidak hanya dilihat sebagai biasa-biasa saja dengan kebijakan-kebijakan apa yang terjadi hari ini. Jadi misalnya ya, Mata sendiri sebenarnya sudah menduga dan ini ada potensi bahwa misalnya di posisi ini kan lagi proses penyusunan 2024 ya, anggaran. Nah, apendik jilid 2 akan muncul. Kita juga udah menduga ke sana. Jadi penguasaan anggaran yang
Karena saya sebutkan APD karena ini memang lagi pada saat itu masih keren dan ini sampai sekarang orang masih ingat dan itu peluang besar. Itu sebabnya Anda mengatakan tadi bagian keuangan dengan Bapeda itu harus Iya, diwanti-wanti. benar. Nah, kalau ini tembus, kalau ini tembus, saya pikir ini posisi pemerintah Aceh dan anggaran Aceh dalam kondisi bahaya. Appendix 2 akan muncul. Iya, itu potensinya sangat besar. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, siapa yang mewaspadai ini? Nah, saya juga hari ini sangat bingung untuk menjawab itu. Karena apa? DPR juga nggak bisa kita berharap banyak nih. Kenapa? Ya, apa sudah tersandra dengan pokir? Ya, selain misalnya tersandra dengan ada kebijakan anggaran pokirnya, yang kedua bahwa geng birokrasi di level eksekutif juga membangun relasi dengan DPR. Jadi saya pikir kondisinya memang sudah sangat lengkap. Jadi makanya kita pertanyakan DPR itu kerjaannya sekarang apa? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Nah, jadi karena DPR kan sudah mengambil peran eksekutif nih, mengelola anggaran ya. Jadi ya sudah sangat kompleks persoalannya. Jadi kalau misalnya ini tidak ada misalnya para tokoh-tokoh Aceh yang di luar birokrasi, yang di luar politisi untuk duduk ini harus diprotek kembali. Kalau enggak, saya pikir ya kita akan terus berbicara soal yang berulang soal ini terus. Dan ini juga yang penekanan saya adalah jangan sampai generasi yang akan datang menganggap kita ini adalah sebagai perusahaan Aceh ke depannya. Pak Mirza, dari pernyataan dari Alfian tadi, apa kira-kira yang menjadi penyebab ini semua? Nah, ya kalau kita melihat indikator problem itu paling tidak ada 3 hal ya. Pertama secara struktural ini melibatkan kelembagaan dan aparatur, ya kan. Nah, yang kedua secara substansi. Substansi ini adalah terkait dengan kebijakan. Kebijakan apakah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, apakah mulai dari peraturan, kemudian balance regel, kebijakan, peraturan kebijakan, dan bentuk keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah daerah. Nah, yang ketiga adalah kultur, kebudayaan. Nah, bagaimana kebudayaan di birokrasi hari ini? Nah, itu yang selalu kita sorot ya, yang selalu kita pertanyakan. Apalagi dalam diskusi kecil kita ya selalu kita menyimpulkan secara sederhana bahwa pemimpin berganti, tetapi pejabat itu saja gitu kan. Yeah. Dan artinya ini menjadi persoalan. Nah, kenapa pejabat yang dalam tanda kutip itu saja terus bertahan? Nah, apakah memang penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilakukan dengan profesional atau kecenderungannya menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam proses rekrutmennya? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Dan yang paling membuat kita gundah adalah ketika seorang pejabat itu bertahan dengan waktu yang sangat maksimal yang telah dibatasi oleh hukum kepegawaian gitu. Ada yang sampai dengan 5 tahun. Nah, ini ada apa gitu? Ya, ini kan artinya kalau kita kembali ke dalam teori deret ukur dan deret hitung, ya, tidak ada pilihan ya. Walaupun regulasi dilakukan berdasarkan regulasi yang ada, katakanlah ada seleksi buat makalah, tapi kan ini kalau lebih ekstrim hanya untuk melegitimasi keputusan yang akan diambil nanti. Dari 64 SKPA misalnya, ada 34 pejabat eselon 2 yang memang itu diberikan kesempatan untuk itu. Artinya ibarat buah mangga kan. Tapi kesempatannya ada kesetaraan nggak? Orang itu lain dia. Bisa ikut nggak? Nah itu dia, ini kan ibarat buah mangga nih, nggak ada pilihan lain kan. Yeah. Buah mangga ini dalam satu keranjang ya, selain ada yang bagus mungkin ya agak busuk dikit ya terpaksa karena nggak ada alternatif lain kan. Tapi kalau dibuka bidik secara terbuka, misalnya melalui media massa, pemerintah Aceh bla bla bla, tapi ini kan tidak. Barang yang sudah ada aja tinggal dirotasi di kotak-atik. Apa ini memang sesuai harapan publik? Iya, pasti jauh ya dari harapan publik ya. Kalau kabinet rezim sebelumnya ini menjadi mayoritas. Ini bukan personalnya, yang kita ukur kan kinerjanya, ya kan? Yang kita lihat kinerjanya dan mereka yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan berbagai program di dinas maupun di badan. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, katakanlah dilakukan job fit. Job fit ini juga sebenarnya meskipun hanya sekedar rotasi, tapi menurut saya ada fair-nya juga. Karena kenapa? Si pejabat tersebut sesuai nggak dengan kompetensinya. Ketika dia harus bertahan dalam jabatan yang tempat sekarang, ya mungkin dia menjabat gitu, ya kan? Atau kalau dia tidak sesuai dengan kompetensinya, dia bisa digeser sesuai dengan kompetensinya. Artinya secara akademis bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu kan sudah pernah dilakukan dulu oleh rejimnya Nova Iriansyah ya. Itu kan sudah pernah dilakukan. Nah, contoh misalnya sekarang UMKM, itu kan bukan latar belakang ekonomi, tapi justru latar belakang dakwah atau syariah. Di perdagangan dan koperasi misalnya, itu kan latar belakang teknik, juga bukan latar belakang dari ekonomi gitu ya. Jadi produk-produk lama juga sebenarnya kan bisa menjadi cermin ya. Tapi kalau hari ini misalnya dikatakan oleh Teguh Setiabudi tadi bahwa hanya sekedar rotasi, saya kira hanya berputar-putar pada sosok-sosok ini juga. Jadi apa yang bisa kita harapkan ya? Nah, makanya kenapa kita menganggap open bidding, ya kan, seleksi terbuka itu adalah ikhtiar untuk mendekatkan penyelenggaraan pemerintah ke sistem meritokrasi. Gitu. Karena kenapa? Yang ada open indikator terbuka, lain, melibatkan orang dari luar, atau terbuka dalam arti kata hanya untuk internal? Terbuka, artinya siapa saja. Tidak mesti siapa internal. Iya, nggak mesti internal, ya kan? Kalau internal job fit mungkin, ya kan? Tapi open bidding ini paling tidak kan ada 3 kualifikasi. Kualifikasi teknis. Oke, tadi misalkan kayak Bang Saleh bilang, ini orang dakwah, tapi dia ngurusin UMKM, ya kan? Atau ketika wawancara oleh panitia seleksi, katakanlah dia punya pengalaman mungkin buka restoran atau buka usaha, ya kan? Kopi. Jadi mungkin itu bagian daripada indikatornya, kan kita nggak tahu. Oke, secara teknis. Kemudian secara manajerial, dia pernah punya pengalaman memimpin nggak? Ya kan? Nah, kalau kita ukur dengan capaian, indeks apapun yang didapatkan oleh pemerintah Aceh, kan kita bertanyakan nih ke SKPA ini. Berarti dalam tanda kutip ada kegagalan memimpin secara manajerial. Kemudian secara sosial kultural lagi. Ya kan 3 hal itu kan yang diukur. Apakah dia punya paradigma terbuka gitu kan? Dalam memimpin itu menyediakan ruang kesetaraan, keadilan, ya kan? Tidak memandang kampung halaman, jadi tidak terjebak nyobalik selawah balik urute atau apalah istilah-istilah primordial. Nah, itu kan yang semestinya dijauhkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau itu indikator itu terpenuhi, ya insya Allah kualitasnya pasti bagus, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah indikator ini menjadi sarana pembanding nggak dalam proses rekrutmen ataupun rotasi ke depan? Pak Alfian, tadi disebutkan bahwa ini kan barang job baru, barang lama ini. Ada yang menyebutkan memang Ahmad Marzuki belum bisa lepas dari orang-orang dari rejimnya Nova. Anda sepakat soal itu? Ya, saya sepakat soal itu. Alasan Anda sepakat gitu? Salah satunya kan proses seleksi rotasi kali ini. Jadi ini bukan proses seleksi. Yang kita dorong sebenarnya ya kayak dibilang sama Pak Mirja tadi. Jadi ada bidding terbuka, siapapun bisa ikut. Jadi tidak membangun memperkuat orang-orang rejim yang bermasalah sebelumnya. Ini kan memperkuat orang-orang rejim yang bermasalah sebelumnya. Nah, yang kedua penekanan saya penting misalnya yang hari ini beberapa jabatan struktural ya di tingkat eselon 2 yang memang merangkap sebagai pejabat. Ya, saya pikir ini harus diganti. Nggak ada alasan. Bagaimana bicara soal kerja penuh waktu? Dengan mengontrol ada satu daerah dia kontrol, satu lagi dia kelola jabatan struktural. Kemudian tanggung jawab tata kelola keuangan ya? Iya benar, itu udah nggak rasional saya pikir. Itu kalau ini dipertahankan, saya pikir ini sebuah kebijakan yang tidak waras yang sedang terjadi di pemerintah Aceh. Ya, ini kan misalnya soal penggunaan anggaran. Bagaimana seorang PJ bisa melakukan approval ya terhadap penggunaan anggaran. Katakanlah misalnya dinas pendidikan, itu kan tanggung jawabnya tetap pada Al-Hudri. Iya, benar. Al-Hudri satu sisi dia adalah pejabat bupati, satu lagi kepala dinas. Sementara dana yang dia kelola itu 20% dari APBA. Banyak. Iya, benar. Ini kan rawan ya terhadap potensi-potensi kecurangan dan ini ya. Iya, benar. Apalagi misalnya kan
ini kan ada beberapa kepala daerah yang jadi PJ ya, yang menjabat jabatan struktural di Provinsi Aceh. Saya pikir ini salah satu yang harus diambil langkah tepat. Tapi kalau ini dipertahankan, ya saya pikir ya ini sangat berbahaya. Sama sekali ini udah nggak efektif. Karena sistem bekerja itu kan penuh waktu, nggak boleh dia di sana ada, di sini ada. Saya pikir ini udah cawi-cawi dan itu nggak zamannya lagi. Pemerintah Aceh harus membangun birokrasi yang tepat. Nah makanya sampai hampir 1 tahun lebih kan, yang awalnya di proses awal ya, banyak publik di Aceh berharap Ahmad Marzuki ini karena basis militer, yang latar belakang militer yang akan memiliki sikap tegas, ternyata dia lebih politis. Ya, Politis? Ya, saya nggak tahu apakah misalnya ada di atasnya lagi yang mengontrol dia sehingga dia terveto, sehingga dia tidak punya kebijakan apapun terhadap Aceh sampai hari ini. Nah, saya pikir ini juga menjadi bahan evaluasi kita bersama. Sehingga apa namanya, ya yang saya sampaikan tadi bahwa kita nggak bisa berulang ya sampai tahun depan kita akan juga bicara soal begini. Seharusnya sudah bicara lebih maju, kan itu yang kita harapkan. Tapi ya dengan kondisi dan fakta terjadi ya, sehingga kita harus berbicara yang itu terus tiap hari, tiap tahun. Dan saya pikir ini menjadi catatan penting juga bagi tokoh-tokoh Aceh yang di luar politisi, di luar apa namanya birokrasi. Untuk sudah saatnya saya pikir ini untuk melakukan konsolidasi, untuk bersuara dan untuk menantang kalau itu nggak benar. Ya, walaupun secara regulasi itu dilakukan, aturan-aturan itu diterapkan. Sejauh mana keyakinan Anda, berapa persen keyakinan Anda bahwa proses seleksi rotasi ini fair dan tanpa ada intervensi siapapun? Ya, saya sama sekali itu nggak percaya. Nggak percaya. Karena kita harapkan kan ada bidding ya. Yeah. Jadi itu lebih fair, walaupun memang 3 nama itu ada kebijakan dari gubernur, hak prerogatif gubernur ya. Seperti Bang Aceh lah kemarin. Iya, tapi minimal kan publik udah mudah untuk mengontrol itu. Mudah sekali untuk mengawasi. Kalau ini kan enggak nih. Tertutup ya. Paling-paling ya informasi soal kayak dibilang oleh panitia pelaksana ini bahwa ya soal tidak dipanggil A, tidak dipanggil B, yang A dipanggil misalnya kan, cuman itu kan. Tapi soal misalnya makalah, ya proses saya pikir itu cuman pelengkap administrasi saja. Bukan saya tidak percaya kepada pansel, tapi pansel juga di bawah apanya kan. Saya teringat sekali misalnya di pansel di tahun 2007 dulu ya, ketika bagaimana tim pansel bahwa itu nggak bisa diveto oleh gubernur. Karena saya beberapa dari tim pansel itu juga terakhir berdiskusi dan membuka itu. Kalau saya diveto, saya nggak mau masuk. Nah, apakah pansel sekarang kayak gitu? Saya pikir juga nggak yakin saya. Ya, Teguh Setiabudi juga tenaga ahli gubernur ya, kan? Karena kan kita sekarang kan ada cara pandangan kita yang sangat mundur. Saya pikir bahwa ketika saya sudah dipanggil, jadi dipercaya oleh gubernur, saya pikir itu. Tapi bagaimana ketika kita dipanggil, bisa memberikan kontribusi perubahan, bukan memberikan kontribusi Aceh lebih mundur, saya pikir itu. Pak Mirza, menurut Anda ini mutasi Ahmad Marzuki ini serius atau hanya sekedar basa-basi sih? Nah, ya kita sedang menunggu prosesnya, ya kan? Kalau kita menduga-duga, maka kita nggak melihat persoalan ini secara utuh, gitu. Nah, artinya kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh tim kerja gubernur hanya sekedar rotasi, itu yang kita pertanyakan, ya kan? Nah, kenapa ada penghindaran terhadap penyelenggaraan atau seleksi terbuka secara kompetitif, gitu, ya kan? Dan itu sebenarnya adalah kehendak undang-undang, kehendak regulasi yang terkait dengan ASN. Karena penyelenggaraan kebijakan dan manajemen PNS itu kan harus memberikan kepastian hukum. Nah, memberikan kepastian hukum itu adalah sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan. Formulasi apa yang akan digunakan? Mekanisme apa yang akan digunakan. Nah, karena dengan penyelenggaraan kebijakan yang benar-benar sesuai, terbuka, dan kompetitif, ini kan yang diharapkan tumbuhnya birokrasi yang sehat. Justru ketika tidak terbuka dan tidak kompetitif, peluang terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini juga menjadi tantangan. Dan kita sudah sepakat, kita tidak ingin mengulang
apa yang di masa lalu yang kita anggap gagal dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, penunjukan PJ ini kan sebenarnya harapan. Jadi kita juga tidak lagi saling menyalahkan karena ini bagian daripada kita orang Aceh katakanlah. Kemudian kita agak sedikit pesimis untuk menyalahkan kalau ukurannya perasaan gitu, ya kan? Tapi kalau bukan ukurannya perasaan kayak tadi Pak Alfian sampaikan, ya kan? Ya kita jangan tempatkan perasaan ketika kita ingin mengevaluasi, mengkritik penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kan belajar daripada periode sebelumnya yang dikelola secara baper, ya mungkin kita udah ngerasain, gitu ya kan? Ya ketika kritisme kita ini berdampak terhadap anggota keluarga, gitu ya kan? Ketika kita ingin on the track bahwa ingin menciptakan suasana pemerintahan yang terbuka, kita ingin menyorot berbagai kebijakan, tetapi justru yang korbannya adalah sanak famili gitu kan. Nah, ini kan kita tidak ingin itu semua terulang lagi. Jadi ruang publik ini ya harus dimerdekakan dengan seutuhnya, tidak setengah-setengah ya. Artinya kritik terhadap pemerintahan tetap berjalan, ya kan. Kemudian bahwa ada yang baik, ya itu bagian dari cara kita mengapresiasi kan. Jadi kan apresiasi itu bukan sekedar membuat event kemudian memberikan award, enggak. Tetapi dengan kita tidak mengkritik kebijakan itu bagian daripada apresiasi. Nah, tinggal saja ini bagaimana komitmen pemerintah Aceh untuk memberikan ruang yang terbuka dan kompetitif terhadap putra-putri terbaik ASN yang ada di Aceh ya. ASN yang ada di Aceh ya ini kan nggak berkaitan dengan suku gitu kan. Artinya siapapun ASN yang ada di Aceh ini ya bisa mengikuti proses seleksi itu. Itu yang kita dorong gitu Bang Sar. Ya, ini terakhir buat Bung Alfian ini. Menurut Bung Alfian ini saya ulangi lagi. Apakah Anda yakin mutasi ini serius atau hanya basa-basi dari kebijakan Ahmad Marzuki? Ya, kalaupun misalnya ada desakan yang paling kuat itu kan desakan dari DPRA ya. Nah, tapi terakhir kita lihat ada proses negosiasi. Kalau saya yang baca ya, sehingga kalau kita lihat ada terakhir penjelasan dari Pansel bahwa ini rotasi. Bukan mutasi. Nah, berarti ini kan biasa-biasa saja. Dan kita juga nggak bisa berharap banyak. Tapi perlu penekanan kepada Ahmad Marzuki, saya pikir publik itu membutuhkan adalah ada perombakan total. Nah, mekanismenya saya pikir birokrasi juga tahu. Salah satu misalnya soal bidding tadi, itu yang penting ya. Yang itu memang beberapa kali pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya di Aceh. Nah, yang kedua, jangan pertahankan orang-orang yang memang statusnya pejabat kepala daerah hari ini, itu malah menjabat struktur di pemerintah Aceh. Kalau misalnya ini juga tetap dipertahankan, artinya catatan ketidakpercayaan publik kepada Ahmad Marzuki akan bertambah. Dan ya pemerintah Aceh ke depan saya pikir juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi kita nggak punya harapan. Akhirnya harapan yang dulunya ada itu sekarang ya akan hilang. Terutama dengan begitu banyak persoalan yang hari ini masih melilit Aceh. Ya benar, karena publik Aceh hari ini butuh ada ketegasan dari pemerintah. Jadi tidak mencawe-cawe, tidak melakukan negosiasi, tidak ada relasi bisnis di sana. Tapi ini bagaimana murni membangun soal perubahan. Tapi kan itu nggak terjadi. Makanya saya pikir penting misalnya dari luar ya tokoh-tokoh publik, saya pikir ya harus melakukan konsolidasi untuk melihat ini. Sehingga tidak ada orang-orang yang memanfaatkan Aceh ini mengelola Aceh konsolidasi untuk mengevaluasi Ahmad Marzuki maksudnya. Ya salah satu saya pikir. Jadi perlu membangun kekuatan kembali. Artinya bergaining Aceh dengan pusat misalnya dengan kondisi hari ini juga sangat lemah, saya pikir ini salah satu yang perlu sehingga jangan hanya di veto si A bisa ditempatkan ke Aceh, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Saya pikir nggak ada posisi negosiasi lagi, jadi harus tegas. Artinya Aceh harus menunjukkan identitas hari ini. Jadi ya kalau tidak ya saya pikir kita akan berulang kembali, akan menerima kondisi kembali dan nggak pernah maju dan secara anggaran kita sudah selesai ya, dan juga soal kepastian apakah usul pemerintah itu juga belum ada kepastian. Makanya sebenarnya dari
berbagai hal macam hari ini yang bisa kita simpulkan bahwa ya orang-orang tokoh-tokoh Aceh, saya pikir orang-orang inilah yang bisa dipercaya untuk bisa membangun perubahan Aceh ke depan. Ya, baik. Terima kasih, Bung Mirza, Bung Alfian. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami seputar masalah kebijakan dari mutasi. Saya tidak mengambil kesimpulan dari pembicaraan kami ini. Anda yang berhak mengambil kesimpulan, dan apakah harapan-harapan yang dikatakan oleh atau yang diharapkan oleh Bung Mirza tadi dan Bung Alfian tadi akan menjadi kenyataan atau terwujud, kita tunggu saja hasilnya. Karena itulah yang mampu untuk menjadi jawaban dari harapan-harapan tadi. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.